Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau sekali lagi lebih bersemangat. Kita shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang-orang yang diberkati Tuhan yang mengalami sukacita, boleh lambaikan tanganmu. Wow, luar biasa. Kita bersyukur gereja lokal di tempat ini sudah kembali membuka ibadah tanpa perlu mendaftar kembali Bapak Ibu Saudara. Dan kapasitas kursi sudah kembali ditambah. Kita percaya itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan, di mana Tuhan memulihkan keadaan kota dan bangsa kita dari pandemi COVID-19. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sekalipun pandemi melanda dunia, Tuhan tetap Allah yang tak tergoncangkan. Dia tetap punya kuasa, di mana Dia mengatur segala sesuatunya sesuai dengan kehendaknya. Dan pagi ini dengan ucapan syukur mari kita datang ke hadirat Tuhan, menyembah, memuji, meninggikan namanya, karena Dialah yang layak menerima segala pujian. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih anugerah-Mu kami boleh berada saat ini dengan kesehatan, dengan kekuatan Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur juga berangsur-angsur Engkau mulai memulihkan bangsa kami, kota kami dari pandemi COVID-19 Tuhan. Kami kembali boleh berangsur-angsur beribadah bersama dengan keluarga kami, orang tua kami, bahkan sekolah minggu sudah mulai diadakan kembali juga secara onsite Tuhan. Ibadah teens, ibadah youth Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat keajaiban yang Kau kerjakan buat bangsa kami Tuhan. Kau begitu baik Tuhan. Dan kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan kami, meninggikan Kau karena Engkaulah yang layak terima segala kemuliaan. Kaulah yang layak terima segala pujian, hormat, kuasa sampai selama-lamanya. Dan biarlah lawatan Tuhan nyata. Tempat ini dipenuhi dengan roh Tuhan. Kota kami dipenuhi dengan roh Tuhan. Bahkan bangsa kami dipenuhi dengan roh Tuhan. Terlebih-lebih hati dan hidup kami dipenuhi dengan roh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Kau beracara pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Engkau. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian. Praise God. Haleluya. Mari kita sama-sama belajar pujian ini. Katakan, Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Amin Tuhan, penuhi tempat ini, penuhi tempat ini Yesus. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Amin. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa,
nama Tuhan. Biar hati kami dipenuhi oleh kuasa-Mu Tuhan. Biar gereja ini dipenuhi oleh kuasa-Mu. Lawatan-Mu memenuhi kami. Lawat kami dengan Roh-Mu, Yesus. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, kutinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Terimalah persembahan kami Tuhan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat. Ini iman kami. Engkau tetap, sekalipun bumi bergoncang, kutinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Lebih lagi, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, kutinggikan di atas segalanya. Amin. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Gereja kami, gereja kami kota kami, kota kami dipenuhi. Bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Dia, yang layak terima segala pujian. Mari kita sembah Dia. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, segala kemuliaan, keagungan, hormat dan kuasa. Kami bawa persembahan kami menyembah-Mu, mengagungkan Engkau Allah kami yang hidup, Raja kami yang bertata. Di atas segalanya ku tinggikan Engkau, ku agungkan Engkau, ku menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami menghadap tata-Mu Tuhan, rindu merasakan hadirat-Mu, rindu merasakan lawatan-Mu. Izinkan kami menyentuh hadirat-Mu, izinkan kami tinggal dalam dekapan-Mu Tuhan. Jangan lepaskan kami. Hadirat-Mu lah tempat kesukaan kami Tuhan, tempat ketenangan bagi kami. Engkau sungguh memuji-muji-Mu, itulah yang menjadi kesukaan kami.
hati kami Tuhan, menjadi hamba-Hamba-Mu yang setia dalam mengiring Kau. Biar penyembahan kami menjadi penyembahan yang harum di mata-Mu Tuhan. Ya karalala sekera kalala. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengharapan, ada kemenangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bawa tubuh kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau merasakan Kau Yesus, Yesus Raja kami, Yesus Tuhan kami, Yesus Bapa kami, Kau sahabat kami Tuhan. Jiwa kami terbuka, hati kami terbuka, menerima lawatan-Mu Tuhan. Lawat kami Tuhan, lawat setiap hati, kerinduan kami Tuhan, bertemu muka dengan muka. Hai jiwaku pujilah Tuhan, hatiku bersorak karena kebaikan-Mu. Biar mulutku Tuhan menceritakan kebaikan-Mu. Biar dari mulutku keluar mazmur yang menyenangkan hati-Mu. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Jiwa kami bersorak-sorai Tuhan, mengingat setiap kebaikan-Mu, mengingat setiap pekerjaan yang Kau lakukan buat hidup kami, buat keluarga kami, buat gereja kami, buat bangsa kami. Betapa banyaknya Tuhan kebaikan-Mu. Dengan apa kan kami balas selain dengan sembah dan puji Engkau. Haleluya. Kami gak akan berdiam diri, kami akan memuji-muji-Mu. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Yesus. Secara pribadi kami mau merasakan Engkau. Ya kakarala seka ya kalalala ya lalala mengalirlah lawatan-Mu Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu. Ya kakarala seka ya kalalala. Hati kami dipenuhi nama Tuhan, gereja kami dipenuhi nama Tuhan, bumi ini dipenuhi. Yes God, yes God, yes God. Betapa indahnya Tuhan berjalan bersama dengan-Mu, berjalan bersama dengan-Mu. Yes. Terima kasih Tuhan. Bahkan tiada kata yang dapat melukiskan Tuhan betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Bahkan kami gak sanggup mengungkapkan betapa indahnya hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hadirat-Mu lah yang membawa ketenangan buat kami, sukacita buat kami, damai sejahtera buat kami. Bahkan kemenangan demi kemenangan akan kami alami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Kau telah melayakkan kami untuk merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, jiwa kami terbuka, hati kami terbuka untuk menerima Engkau bekerja seluas-luasnya di ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Gak ada yang lain yang kami cari, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Dan biarlah kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi
Kau nyatakan kuasa-Mu buat kami. Dan kami siap memuji, kami siap bertepuk tangan, bahkan kami siap melompat menari bagi nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang siap lebih lagi memuji-muji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari tengok kiri kananmu, katakan saya bersuka cita di dalam Tuhan. Kita siap menerima lawatan Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Siapkan hatimu menerima lawatan Roh Kudus. Jiwaku terbuka akan kuasa surga, ku nantikan lawatan Tuhan. Amin. Firman-Mu membuka setiap hati yang buta, menciptakan kemustahilan. Mari undang kerajaannya hadir di tempat ini. Kerajaan-Mu datang, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di tempat ini. Angkat tanganmu, katakan curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, lebih lagi, lebih lagi. Nyatakan kuasa-Mu, lebih lagi Tuhan. Jiwaku terbuka akan kuasa surga, ku nantikan lawatan Tuhan. Amin. Firman-Mu membuka setiap hati yang buta, menciptakan kemustahilan. Undang kerajaannya hadir di tempat ini. Kerajaan-Mu datang, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, lebih lagi, lebih lagi. Nyatakan kuasa-Mu, lebih lagi. Mari bertepuk tangan. Mari nyatakan kuasa-Mu lebih lagi Tuhan. Lawat kami dengan Roh-Mu Tuhan. Ya karala baseke karala baba 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 baba.
Siapa yang mau lebih lagi bersama dengan Tuhan? Masih siap lebih lagi menyembah memuji Tuhan? Amin. Kita katakan, nyalakan apimu Tuhan, biarlah rohmu membakar setiap kami. Haleluya. Oh. Katakan jiwa bebas. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Melangkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami, menggerakkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, bernyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, bernyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Keajaiban terjadi di tempat ini. Langkah takkan berhenti, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Dengan iman katakan, entahkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Biar api roh-Mu membakar setiap kami Tuhan. Kami terima kuasa-Mu, kami terima lawatan-Mu. Oh 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 oh. Biarkan musik memuji Tuhan. Yes God. Mari nyalakan api-Mu Tuhan. Membakar setiap kami. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Roh Kudus, membakar setiap kami. Ya karalala Yesus terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Raja kita.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Wow Tuhan, terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu sungguh memuaskan kami Tuhan. Jangan berhenti bekerja di tempat ini Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari hadir di tempat ini. Dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Kami rindu Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku
Haleluya. Roh Kudus, kami undang Engkau pagi hari ini, di tempat ini, di bait-Mu yang kudus, itu di dalam kami. Terima kasih Roh Kudus, kami tahu kalau Engkau hadir, kuasa-Mu memulihkan jiwa, kuasa-Mu memulihkan hidup kami, dan memampukan kami untuk hidup jadi manusia yang baru di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Dan kami tahu saat Engkau hadir dan firman-Mu diberitakan, ada perubahan supernatural yang terjadi saat firman itu kembali, tidak pernah dengan sia-sia ya Tuhan. Saat kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Datanglah dan hadirlah dan lawatlah setiap kami oleh kuasa firman dan kuasa roh. Di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap sambut firman sama-sama katakan amin. Amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom saudara yang hadir di tempat ini maupun mungkin yang hadir di rumah-rumah. Shalom. Ya, Pak Sam, Pak Yosep, dan seluruh rekan-rekan yang saya kasih. Shalom. Pertama-tama saya ini hari ini mungkin kali yang ketiga atau kali yang keempat ya melayani di mimbar ini. Persis ya 1 hari sesudah sidang majelis daerah BPD GBI Banten ya. Nggak tahu, kita nggak pernah atur begitu, tapi demikianlah kenyataannya ya. Jadi pertama-tama saya mau mengucapkan selamat dulu ya kepada Pak Wi, Pak Coki ya, sebagai calon pendeta madya dan bakal calon pendeta pratama ya. Pasti Tuhan akan tuntun perlengkapi untuk kemuliaan dan pelebaran kerajaan Allah. Kita memberikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Gembala Pembina, Pak Sam, minta saya khotbah sesuatu gitu ya. Jadi saya doakan apa gitu. Lalu muncullah tema ini. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang sebuah pertanyaan. Mungkinkah menjadi sempurna? Saya percaya tahun 2022 adalah tahun di mana paradigma kita akan banyak diubahkan oleh Tuhan. Sepakat saudara? Paradigma kita, cara pandang kita, cara pikir kita diubah oleh Tuhan. Nah, mungkinkah menjadi sempurna? Adakah manusia yang sempurna? Matius 5 ayat 48, ucapan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri berkata seperti ini. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Firman yang kita dengar ini lewat mulut dan bibir Tuhan Yesus diresponi dengan cara yang berbeda oleh banyak orang. Tapi saya menemukan ada 2 respon yang salah dari ayat ini. Ya, jadi kalau paradigma mau berubah, kita mulai dengan evaluasi diri kita. Bagaimana kita memahami ayat ini? 2 respon yang salah. Yang pertama, mana mungkin? Iya, Bapa di surga sempurna. Saya mana bisa seperti Allah sempurna? Gak mungkin. Ya. Jadi ayat ini nggak tahu apa maksudnya deh. Pokoknya nggak mungkin kita sempurna. Itu salah. Katakan sama-sama, yang seperti itu salah. Yang berkata kita tidak mungkin jadi sempurna karena kita tidak mungkin jadi Allah seperti Bapa. Itu salah. Memang tidak mungkin kita jadi Allah, betul. Ya. Nah, respon salah yang kedua adalah menjadi legalistik. Apa maksudnya? Disuruh sempurna nih sama Tuhan Yesus. Oke, kalau gitu mari kita buat banyak sekali peraturan untuk memastikan kita jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Kalau kita lakukan semua peraturan itu, kita bikin 777 peraturan gitu ya. Kita penuhi satu-satu peraturan itu, 777 itu, kita sempurna. Itu salah. Ya. Jadi bagaimana?
kita bisa jadi sempurna. Pepatah dunia mengatakan tidak ada gading yang tidak retak. Artinya apa? Tidak ada orang yang sempurna. Betul ya? Saya mau katakan pepatah dunia itu ada betulnya, tapi itu tidak alkitabiah. Ya, hati-hati nih kita, saudara. Jadi saudara, pertama-tama kita perlu tahu ketika firman Tuhan di dalam perjanjian baru berkata, kamu jadi sempurna, sempurna itu apa? Apa maksudnya? Kita tidak mau memakai pengertian sempurna seperti yang kita mau, betul? Oh, sempurna tuh gini, Pak. Sempurna tuh gini, Pak. Lah, sempurna itu gimana? Sempurna itu apa? Tentu kita harus kembali kepada firman, betul? Ya. Nah, jadi coba kita lihat dulu apa yang firman katakan, sempurna itu apa sih? Yang pertama, sempurna itu berarti matang atau dewasa. Saya ulangi ya, sempurna di dalam kedua ayat ini bukan berarti tidak ada cacat celah. Saya ulangi, sempurna di dalam dua ayat ini, 1 Korintus 2 ayat yang ke-6, 1 Korintus 14 ayat 20, bukan berarti tanpa cacat celah, tapi artinya matang atau dewasa. 1 Korintus 2 ayat yang ke-6 dikatakan, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Perkataan matang ini di dalam bahasa aslinya artinya sempurna, teleios. Ya, kata yang sama dengan kata yang dipakai tadi ketika Tuhan Yesus berkata kamu harus jadi sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, kalau saudara punya kitab King James, saudara buka 1 Korintus 6, saudara akan menemukan kata perfect, sempurna. Ya. Nah, tapi saya bersyukur Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkannya sebagai matang. Ya. 1 Korintus 14 ayat 20, jadilah anak-anak dalam kejahatan tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Orang dewasa di dalam perkataan ini adalah dalam bahasa aslinya sempurna, teleios. Jadi sempurna itu artinya kita berubah, kita berproses jadi matang, jadi orang dewasa. Bisa dipahami saudara? Ya, oke. Satu lagi yang kita perlu lihat, apa itu sempurna di dalam Alkitab sebelum kita nanti membahas bagaimana kita hidup sempurna. Ya, saya berdoa kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita seperti lagu yang tadi kita nyanyiin. Karena tanpa kuasa Roh Kudus, paradigma kita nggak mungkin berubah. Kita tidak sanggup bilang berdoa, Bapak, biarlah hidupku sempurna. Aduh, kita nggak berani doa seperti itu, saudara. Oke. Pengertian yang ketiga tentang sempurna adalah mencapai tujuan akhir atau utuh. Mencapai tujuan akhir atau utuh. Kalau seseorang di dalam hidupnya sampai kepada satu titik akhir, seturut dengan rencana Tuhan, itulah orang yang sempurna. Bisa dipahami saudara? Nah, tapi muncul pertanyaan setelah ini, saudara, pada saat seseorang dipanggil oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang kita tahu, orang yang saleh, orang yang kudus, dipanggil oleh Tuhan. Ada yang berani bilang enggak? Bapak A yang hari ini dipanggil Tuhan adalah orang yang sempurna. Ada enggak pernah dengar khotbah pemakaman seperti itu? Enggak pernah dengar ya? Kita hamba-hamba Tuhan kalau melayani, puji Tuhan, Bapak A ini ada di dalam Tuhan dan dia sekarang ada di rumah Bapak. Ya, kalau pihak keluarga akan bilang tolong dimaafkan kesalahan-kesalahannya, gitu ya. Tidak ada yang berani bilang, puji Tuhan, Bapak A yang telah dipanggil Tuhan hari ini, dia orang yang sempurna. Wah, mungkin ada yang protes nanti di salah satu. Nah, jadi gimana hidup sempurna itu gimana? Kalau kita tahu, tidak ada seorang pun yang berani klaim orang yang meninggal di dalam Tuhan, ini orang sempurna gitu. Nah, jadi kembali yang kita lihat di dalam Alkitab, kesempurnaan adalah sebuah proses, sebuah perjalanan, sebuah langkah maju, langkah bergerak naik di dalam
rencana Tuhan. Mari sekarang kita tanggalkan dulu ya. Pemahaman sempurna menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya tidak ada lagi kesalahan, tidak ada lagi cacat celah gitu. Oh, jadi kapan Pak tidak ada lagi kesalahan? Kapan tidak ada lagi cacat celah? Nah, karena itu sekarang mari kita lihat bagaimana hidup sempurna. Sekali lagi saudara, tanpa bantuan Roh Kudus ini khotbah ini kita akan tolak. Kita bilang gak mungkin sempurna. Tapi karena Roh Kudus hadir di tempat ini, saya mau bilang, yuk kita pengen tahu bagaimana hidup sempurna itu. Saudara siap? Yang siap boleh lambaikan tangan. Amin. Ya, puji Tuhan. Yang pertama, bagaimana hidup sempurna? Hidup sempurna itu adalah dengan hidup dalam Kristus yang sempurna. Hanya ada manusia yang sempurna dalam pengertian tanpa dosa sama sekali, tanpa cacat celah sama sekali. Tidak ada satu bintik noda pun di dalam dia. Itulah manusia Yesus dari Nazaret. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Yang kita rayakan kemarin, kenaikannya ke surga. Wow, puji Tuhan. Nah, saudara, mari kita lihat Roma 8 ayat 1 sampai dengan 4 ya. Kita konsentrasi sungguh-sungguh dengan ayat ini. Karena ayat ini mungkin jarang dikhotbahkan. Dan pada waktu kita baca ayat ini sendirian, apa maksudnya ayat ini ya gitu ya. So jadi ya, saya beroleh anugerah untuk berkhotbah ini di tempat ini ya. Roma 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, mari kita simak pelan-pelan ya. Supaya paradigma kita berubah. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bersyukur saudara? Oke. Roh yang memberi hidup, bagaimana bisa sampai tidak ada penghukuman? Apakah berarti kita semua tanpa salah, tanpa cacat celah, sehingga tidak ada penghukuman? Bukan. Bukan karena itu. Bagaimana bisa tidak ada penghukuman? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Perhatikan kata-kata ini. Memerdekakan kamu dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang sangat dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab, saudara akan menemukan puluhan kata-kata dalam Kristus. Kita bahkan punya judul lagu, dalam Yesus gitu ya saudara ya. Saking seringnya muncul kata-kata itu, kita menganggap ini kata-kata biasa, dalam Yesus, dalam Kristus gitu ya. Saking seringnya. Padahal kata itu, kata dalam Kristus, dalam Yesus, punya makna yang sangat dalam. Kata-kata itu dimunculkan begitu sering di dalam Alkitab supaya kita berubah. Oleh karena terekspos oleh firman itu, gitu ya. Karena itu kata-kata ini saya kasih warna biru supaya saudara, oh ini kata penting gitu ya. Karena sering muncul, kadang-kadang kita sering lewatkan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Apa itu hukum dosa, apa itu hukum maut? Saya akan jelaskan saudara. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Oke, saudara, hukum dosa dan hukum maut berarti gini, saudara. Kalau ada orang buat dosa, maka imbalannya adalah maut. Gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya, mungkinkah orang sama sekali, orang yang masih di dalam daging, ya, sama sekali tidak melakukan dosa? Pertanyaannya tidak mungkin.
Karena ayat 3 berkata, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat. Hukum Taurat bilang gini kan, jangan begini, jangan begini. Kalau kamu begini, kamu harus begini, betul? Supaya orang jangan bikin dosa, betul? Tapi orang tidak mampu untuk tidak bikin dosa. Jadi kalau begitu apa yang Tuhan akan lakukan? Wow, ini yang Tuhan lakukan. Apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Bukan akan dilakukan, saudara, tapi telah dilakukan oleh Allah. Sudah terjadi, saudara. Hari ini sudah terjadi. Wow, puji Tuhan. Mari kita berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Karena Tuhan telah melakukan apa yang tidak mungkin kita lakukan untuk menghindar dari hukum dosa dan hukum maut. Bagaimana cara Allah melakukannya? Ini yang tidak masuk di akal. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Oh, kenapa anak Allah diutus dalam daging? Kenapa anak Allah tidak diutus dalam roh? Kenapa anak Allah harus menjelma menjadi manusia? Anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa dalam daging. Tapi Yesus tidak berdosa gitu ya. Artinya dalam daging sama dengan kita punya daging gitu. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Perhatikan, hukum maut bilang dosa harus dihukum. Dosa di mana? Di daging. Sekarang manusia tidak berdaya. Jadi gimana? Tuhan mengutus anaknya di dalam daging. Sehingga di dalam daging hukuman dosa itu bisa dijatuhkan kepada Tuhan Yesus. Dan ayat 4 bilang, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Haleluya, saudara. Yesus yang mati bukan hanya mati supaya kita tidak mengalami hukum maut, tetapi kematian Yesus di dalam daging itu menggenapi tuntutan hukum Taurat, sehingga apa yang diminta oleh hukum Taurat yang kita tidak mungkin lakukan dengan sempurna sudah digenapi di dalam Yesus. Saudara, coba renungan sebentar. Apa yang tidak mungkin kau lakukan yang diminta oleh hukum Taurat, tidak mungkin sempurna kita lakukan, itu sudah digenapi di dalam Yesus. Yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Nah, kita jadi berubah. Sekarang kita bukan lagi daging tetapi roh. Identitas kita berubah. Inilah yang saya doakan selalu, saudara-saudaraku. Paradigma kita berubah, melihat identitas kita yang berubah. Inilah kunci dari bagaimana hidup di dalam Kristus yang sempurna. Dua hal ini ya, kita renungkan ya. Tadi dikatakan tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Jadi apa artinya hidup di dalam Kristus? Tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Terjadi perubahan identitas. Berubah total identitasnya. Kalau seseorang berubah total identitasnya, maka tentunya seluruh apa yang ada di hidupnya, apa yang menjadi aspirasinya, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kecenderungan di dalam hidupnya, karakter-karakter, kebiasaan-kebiasaan dalam hidupnya berubah atau tidak? Berubah. Orang yang hidup di dalam daging pasti cenderung untuk berbuat dosa. Orang yang hidup di dalam daging pasti bilang dosa itu nikmat.
Orang yang hidup dalam daging akan melihat gampang banget ya bikin dosa ya. Coba sekarang saya tanya saudara, mana yang lebih sulit dilakukan? Hidup kudus atau hidup bikin dosa? Mana yang lebih sulit dilakukan? Beberapa orang menjawab, ya tidak perlu jawab ya, saya tidak mau menjebak saudara. Beberapa orang menjawab, bukan di sini saudara ya, beberapa orang di luar sana. Oh Pak Hendrik, ya udah jelas lebih sulit hidup kudus Pak. Hidup kudus kalau kita sungguh-sungguh, perlu doa puasa, perlu menyangkal diri. Kira-kira gitu kan. Hidup bikin dosa, gampang, nggak usah direncanakan, nggak usah berusaha, cetek aja tiba-tiba bikin dosa. Kira-kira gitu nggak paradigma kebanyakan orang di luar sana? Saya mau bilang, itu paradigma yang salah. Tidak demikian. Ada amin, saudara? Kenapa? Karena firman bilang kita ini hidup menurut roh. Manusia roh. Ciptaan yang baru. Identitas yang baru. Orang yang baru. Kebiasaan yang baru. Kecenderungan yang baru. Dan bagi manusia yang baru, manusia yang hidup menurut roh, itulah saudara dan saya. Betul saudara? Sadari ini. Bagi saudara dan saya, lebih sulit bikin dosa dibanding hidup kudus. Karena kita manusia baru. Amin. Ayo, celik. Ayo rubah paradigmanya. Ada kuasa supranatural yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kadang-kadang kita nggak nyadar ya. Roh Kudus lakukan overhaul, turun mesin, merubah hidup kita ini total. Jadi kalau satu ketika kita ada di persimpangan jalan, mau milih A atau mau milih B ya, milih B kayaknya ini pasti melanggar kehendak Tuhan nih. Milih B ini pasti Tuhan gak suka, berlawanan dengan firman Tuhan. Tapi kayaknya gak ada pilihan lain, harus lakukan B. Lebih menguntungkan lakukan B, lebih menyenangkan lakukan B. Lakukan ini saudara. Tanya sama dirimu sendiri, siapakah saya ini? Manusia daging atau manusia roh? Tanya. Dan kita jawab, saya adalah seperti yang firman katakan, manusia roh, ciptaan yang baru. Itulah saya, itulah saudara. Ada amin saudara? Dan saya yakin di titik itu, dosa akan kabur, menjauh dari pilihan-pilihan yang ada di dalam hidup kita. Itulah artinya kita tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Arti yang kedua, saudara, kita lagi membahas bagaimana hidup sempurna ya. Hidup di dalam Kristus yang sempurna. Yang pertama, tidak hidup menurut daging tapi menurut roh, bicara tentang siapa kita. Yang kedua, hidup karena hidupnya di dalam roh, maka hidupnya adalah hidup dalam pertobatan karena menyadari kasih Tuhan. Saudara pengen tahu bagaimana cara membunuh dosa? Peperangan rohani terbesar adalah perang lawan daging. Setuju gak saudara? Bukan perang lawan iblis. Perang lawan daging, paling sulit. Pengen tahu gimana cara bunuh daging?
Nah, ini dia saudara ya. Hidup dalam pertobatan karena menyadari kasih Tuhan. Saudara, kalau kita, seberapa dalam kita menyadari kasih Tuhan, sebegitu dalam pula, sebegitu kuat pula kita akan bisa mengalahkan dosa. Saya ulangi saudara ya. Seberapa kuat kita menyadari, seberapa dalam kita menyadari kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata betapa panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan itu melampaui segala akal, kata Paulus kepada jemaat Efesus. Tapi aku berdoa kamu bisa memahaminya. Seberapa dalam kita menyadari kasih Tuhan, sebegitu kuat kita bisa mengalahkan dosa. Karena itu, saya ngomong yang praktis sekarang saudara ya. Karena itu bagaimana? Paling tidak 1 bulan sekali. Kita ada perjamuan kudus. Betul ya, 1 bulan sekali Pak ya. Perjamuan kudus adalah peringatan akan kasih Yesus yang besar. Amin. Kita diingatkan, tuh seperti itu yang Yesus lakukan buat engkau. Saya berdoa di dalam setiap perjamuan kudus. Tuhan buat hati saudara, hati saya enggak tahan kalau masih ada dosa. Tuhan buat seperti itu. Ketika kita pejamkan mata, sambil pegang cawan dan roti, dan melihat darah yang tercurah, kita akan berkata, Tuhan, ampuni saya. Karena dosa-dosa inilah Kau mencurahkan darah-Mu. Saya berdoa, kesempatan perjamuan kudus di tempat ini akan menjadi sebuah momen perjumpaan dengan Tuhan. Ada amin saudara. Kemarin di sidang MD, Bapak Gembala Pembina pimpin perjamuan kudus. Saya memperhatikan Bapak Gembala Pembina ya, perjamuan kudus. Saya lihat beliau nangis. Saya tahu bukan masalah nangis atau tidaknya ya, saudara. Tapi kalau nangis keluar dari ekspresi, aduh Tuhan, sebegitu besar yang Kau lakukan buat saya. It's okay, saudara. Ayo, kesempatan berikutnya Kau ada di dalam perjamuan kudus. Jadikan itu kesempatan untuk bertobat. Jadikan itu kesempatan untuk menyadari betapa besar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Itulah artinya hidup di dalam Kristus. Yang percaya Roh Kudus sanggup untuk membuat kita lakukan itu. Mari kita angkat tangan, kita mau berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, yang terakhir. Bagaimana kita hidup sempurna? Nah, ini menjawab tadi pertanyaan, bagaimana orang mati ini udah sempurna atau belum ya, saudara? Hidup sempurna adalah terjadi pada saat Kristus datang kembali. 1 Tesalonika 5 ayat 23, sebuah ayat terkenal yang sudah dijadikan lagu oleh Pak Weliar Kauntu. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Kapan? Pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Wow, ternyata betul. Bisa hidup sempurna dalam pengertian tidak bercacat celah. Kita berikan dulu kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Bisa, saudara. Tapi perlu bagian Tuhan untuk menuntaskan itu, saudara. Oh, pantesan, Pak. Lu pikir, wah kita nggak mungkin sempurna. Iya. Tapi ketahuilah, Tuhan akan lakukan bagiannya pada saat kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna, tak bercacat celah. Rohnya sempurna. Bisa lihat muka dengan Tuhan, betul? Sesuatu yang Musa pun tidak bisa lakukan. Gitu. Rohnya sempurna, jiwanya sempurna. Karena pada saat Yesus datang, kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Jiwanya sempurna. Tubuhnya sempurna, jelas banget. Tubuh kita akan Tuhan ubah menjadi tubuh kemuliaan, tubuh yang sama seperti tubuh Yesus pada saat dia bangkit pada hari yang ketiga. Ya, dengan tubuh kemuliaan, bukan tubuh hantu, saudara. Ya, dia tidak dibatasi oleh ruang, tapi bukan bayangan gitu, bukan bayangan bisa lewatin tembok, bukan. Tubuh nyata. Dengan tubuh kemuliaan itu, di Danau Genesaret, Yesus masih bisa makan pagi bersama dengan menu ikan bersama dengan murid-muridnya. Jadi Pak Gembala Pembina dengan saya, kita punya sama kesamaan, kita suka makanan yang enak gitu. Nah, jadi saya bilang sama Pak Sam, Pak, di surga nanti langit dan bumi yang baru, kita akan ada perjamuan, akan ada hidangan, akan ada makanan, akan ada kuliner yang terlesat, yang kita tidak pernah bayangkan sebagaimana lesatnya itu. Kalau kita punya makanan favorit di bumi ini, entah itu makanan Padang, makanan Chinese, makanan Lombok, apapun itu, nanti di surga akan jauh lebih nikmat, saudara. Yang bersyukur katakan amin, saudara. Nah, jadi hidup sempurna adalah hidup terjadi pada saat Kristus datang kembali, tidak bercacat celah. Jadi itu bagian Tuhan kan? Lakukan itu. Roh, jiwa, tubuh sempurna, siap ke surga. Mana mungkin ke surga kalau masih ada titik celah, titik noda, nggak mungkin. Ya, itu bagian Tuhan. Tetapi bagi kita, apa artinya? Kedatangan Tuhan itu apa artinya? Nunggu doang. Ayo, kita semua masuk gereja semua. Tinggalkan pekerjaan, tinggalkan keluarga. Ada yang bilang begitu, itu ajaran sesat. Jadi bagaimana hidup menantikan kedatangan Tuhan? Nah, ini yang terakhir. Itu berjaga-jaga. Nah, tapi sekali lagi, berjaga-jaga bukan bicara tentang, nah ini saudara ya, ini biarlah firman ini mengubah paradigma kita tentang hidup menantikan kedatangan Tuhan. Hidup menantikan kedatangan Tuhan bukan hidup yang pasif. Menantikan kedatangan Tuhan itu berjaga-jaga, berarti aktif gitu ya. Tapi berjaga-jaga juga bukan bicara tentang berarti kita pindah ke gereja, bukan itu, saudara. Matius 24 ayat 4 dan ayat 45, saudara. Ini bicara tentang akhir zaman ya. Tuhan Yesus bilang begini, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tidak ada yang tahu. Karena itu bagaimana? Karena tidak ada yang tahu bagaimana? Siapakah, nah ayat 45, siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan makanan pada waktunya. Saudara perhatikan baik-baik. Tidak ada yang tahu waktunya. Oke, lalu apa? Nah ini pertanyaan terpenting. Jadi bukan menebak waktunya yang penting, bukan. Tidak ada yang tahu. Bahkan bukan menebak, bukan memperkirakan, bukan membicarakan. Wah, gini. Ini 5 tahun ke depan kira-kira Yesus sudah datang. Enggak ada gituan, saudara, enggak ada. Hidup berjaga-jaga artinya dimulai dengan pertanyaan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Nah, identitas lagi nih, saudara. Kita perlu bertanya, saya ini, kita ini, hamba yang setia dan bijaksana, atau kebalikannya, hamba yang jahat? Tanya, saudara.
Saya ini hamba yang setia, bijaksana, atau hamba yang jahat? Apa Pak ciri-cirinya hamba yang setia dan bijaksana? Kita semua adalah hamba yang seperti itu. Boleh lambaikan tangan? Setia, bijaksana, apa cirinya? Cirinya adalah diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Itulah ciri hamba yang setia. Diangkat oleh Tuhan. Mana Tuhan kita, saudara? Dia, Tuhan kita, betul? Kita diangkat oleh Sang Tuhan kita untuk apa? Atas orang-orangnya, berarti dipercaya jiwa-jiwa. Berarti hidup kita bukan tentang nafkah kita saja, hidup kita bukan tentang keluarga kita saja. Kita tidak boleh berhalakan keluarga sampai ke posisi di atas Tuhan. Ya, hati-hati juga gitu. Tentu kita harus memperhatikan keluarga. Tentu kita tidak boleh pelayanan lalu keluarga jadi berantakan, tidak boleh. Tapi juga kita tidak boleh membuat keluarga jadi idol kita, jadi berhala kita. Ada banyak orang yang mengatasnamakan keluarga, tidak bisa jadi hamba yang setia. Diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya, dipercayakan jiwa-jiwa untuk memberikan mereka makanan, untuk melayani jiwa-jiwa, untuk mendoakan jiwa-jiwa, untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk berbuat baik kepada jiwa-jiwa. Dan saya terlalu percaya gereja ini dipercaya untuk Tuhan, untuk menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Saudara ikutin ya apa yang menjadi tuntunan Tuhan berikan lewat gereja ini. Ikutin, saudara. Biarlah hidup kita semua hari ini menjadi hidup di dalam sebuah perjalanan menuju kepada kesempurnaan. Dan Roh Kudus yang sudah memberikan firman-Nya kepada kita, Dia pula yang memampukan kita semua lakukan bagian kita. Tuhan akan lakukan bagiannya sempurna. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Tolong nyanyi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghadiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Yes Tuhan, Kasih-Mu mengalir di tengah kami, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Inilah kami, Jadi ciptaan yang baru, oleh kuasa dan
darahmu, oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu berliku-liku, Itulah kami Tuhan. kasih-Mu mengalir pemulihan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sementara musik naikkan lagu ini, saudara dan saya bisa hidup sempurna. Tapi kita tahu kekuatan kita tidak seberapa, saudara. Karena itu semua kita yang hari ini mau hidup sempurna, angkat tangan. Kita mau akui di hadapan Tuhan, ini bukan kuat dan gagah kita. Ini bukan karena hukum Taurat, tapi karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja mengubahkan paradigma kita. Kita menyadari kita adalah ciptaan yang baru. Kita tahu Yesus akan datang segera, dan roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dan tak bercacat. Kami angkat tangan siang hari ini Tuhan ke sorga. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Inilah tangan-tangan yang percaya dan beriman. Kami dapat hidup sempurna seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Inilah tangan-tangan yang terangkat yang percaya. Bukan kami, tapi Roh Kudus yang akan campur tangan. Roh Kudus yang akan urapi setiap kami. Lakukan kehendak Tuhan. Bertumbuh menjadi dewasa, menjadi orang-orang yang matang, dan mencapai titik finish dan garis akhir ya Tuhan. Oh rabatakara yasyakara batakara labatakara rabatakara. Oh rabatakara raba. Kau lihat tangan yang terangkat. Tuhan, mampukan. Berikan urapan-Mu, berikan kekuatan-Mu. Oh Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Oleh kuasa darah-Mu, kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Saya mengundang pendoa syafaat. mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan Tuhan mulai dari persiapan ibadah sampai Tuhan pujian penyembahan, bahkan sampai firman Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau luar biasa Tuhan. Firman-Mu yang manis, yang luar biasa boleh kami alami Tuhan pagi hari ini. Biar kami Tuhan terus hidup di dalam kehidupan roh. Kecenderungan kami adalah di dalam roh Tuhan, melakukan kebenaran-Mu, mencintai kebenaran-Mu Tuhan. DNA kami adalah di dalam Engkau Tuhan, karena kami adalah ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya pagi hari ini Kau berbicara kepada setiap kami satu persatu pada pagi hari ini Tuhan. Seperti Tuhan air menutup lautan Tuhan. Oh, kuasa pertobatan mengalir pagi hari ini di tempat ini, bahkan di rumah-rumah yang ada Tuhan. Sehingga tidak ada satupun Tuhan yang terlewatkan Tuhan. Tapi Tuhan, kami percaya pertobatan Tuhan terus mengalir Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang indah, yang luar biasa Tuhan. Yang Tuhan menguatkan kami untuk kami hidup Tuhan dengan sempurna, hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shikata karabaya, sikata karabaya, sikata karaba. Yata karabaya, sikarabaya, 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 sikaraba. Kami percaya Tuhan. Kami pulang membawa kemenangan. Kami pulang Tuhan menjadi manusia-manusia yang baru Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Di mana kecenderungan kami melakukan Tuhan, hidup di dalam roh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau luar biasa Tuhan. Ya takarabaya sikarabaya sikata karaba. Roh Kudus terus melawat setiap kami. Haleluya. Melawat setiap kami, melawat setiap kami, melawat setiap hati kami. Oh, melawat setiap kami. Kuasa pertobatan mengalir, 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 mengalir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk suara-Mu yang manis, yang luar biasa yang boleh Tuhan kami dengar Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh kami bangga Tuhan punya Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk setiap kebenaran-Mu Tuhan yang sudah dinyatakan pada pagi hari ini lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Henry Timadius Tuhan. Terima kasih untuk suara-Mu yang indah Tuhan, yang meneguhkan setiap kami, menguatkan setiap kami, untuk kami Tuhan terus Tuhan kuat menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk Bapak Henry Timadius Tuhan, terus Engkau mengurapi Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Pakai dengan dahsyat, dengan luar biasa penyingkapan-penyingkapan firman yang luar biasa yang Engkau sampaikan bagi setiap umat-Mu, bagi setiap jemaat-Mu GBI Rembrandt, bahkan Tuhan kota, provinsi dan Tuhan bangsa-bangsa Tuhan. Terus Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu dalam setiap pelayanannya Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa Allah bekerja dimanapun hamba-Mu pergi dan melangkah. Kuasa Allah bekerja dengan dahsyat, dengan luar biasa. Memberkati istrinya, memberkati anaknya Tuhan, memberkati keluarga besarnya Tuhan. Terus Engkau Tuhan pakai mereka menjadi berkat, menjadi teladan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita saatnya kita berdoa syafaat. Mari kita mengangkat suara kita, secara khusus kita berdoa bersama-sama untuk Pileg, Pilpres dan Pilkada serentak 2024. Tuhan, kami berdoa mengangkat tangan kami Tuhan pada pagi hari ini untuk Pileg, Pilpres Tuhan. Oh, Pilkada serentak 2024 kami menyerahkan Tuhan bangsa ini. Kami mengawal bangsa ini Tuhan. Oh, sehingga menemukan Tuhan pemimpin-pemimpin yang nasionalis, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin Tuhan yang berintegritas, sehingga kuasa Allah Tuhan dinyatakan atas bangsa ini. Pemimpin yang Tuhan berjiwa nasionalis Tuhan. Kami berdoa, oh Tuhan, mulai dari hari ini menuju 2024, setiap kampanye hitam Tuhan, penyebaran hoax,
politik Tuhan, oh Tuhan, politik-politik yang tidak baik, hal-hal penyebaran hoax Tuhan, dan lain-lain. Oh, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan masyarakat di bangsa ini untuk Tuhan dapat melihat, oh, dan memilih pemimpin yang tepat, pemimpin yang takut akan Tuhan. Terus Engkau Tuhan memberkati Tuhan. Menjelang 2024 Tuhan memberikan kekuatan, keamanan atas bangsa ini. Perlindungan Allah secara sempurna Tuhan terus turun atas bangsa ini. Kami percaya Tuhan di 2024 kami akan menemukan pemimpin pilihan Tuhan yang akan membawa bangsa ini Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bahkan pemulihan secara global Tuhan terus terjadi atas Indonesia Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pemulihan demi pemulihan terus terjadi di dalam segala bidang atas bangsa kami. Karena kami percaya Tuhan, kasih-Mu atas bangsa kami besar Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan melawat bangsa kami. Memberkati seluruh pemimpin-pemimpin negeri ini Tuhan. Untuk Tuhan terus dapat memajukan negeri ini Tuhan. Oh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pembangunan ibu kota negara yang baru ke Kalimantan Timur Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu proses demi proses pembangunan yang ada, pembebasan tanah yang ada, semuanya berjalan dengan lancar. Dana-dana yang dibutuhkan semua berjalan dengan lancar. Kami percaya janji-Mu Tuhan digenapi Tuhan atas Indonesia. Kami akan memiliki ibu kota negara yang luar biasa Tuhan. Oh, di mana berkat-berkat Allah akan dicurahkan atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa senantiasa melawat negeri kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Oh biarlah Tuhan hati kami limpah dengan syukur. Hati kami melimpah dengan sukacita. Oh terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan Amin. Mari persiapkan persembahanmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan nanti sambil kita memberikan persembahan, kita akan melihat pengumuman untuk sepanjang 1 minggu ke depan. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Informasi ibadah raya Minggu tanggal 29 Mei dan seterusnya akan diadakan secara onsite di gereja 2 kali jam ibadah. Ibadah pertama dimulai pada pukul 6.40 pagi dan ibadah kedua dimulai pada pukul 8:45. Ibadah raya ini terbuka tanpa perlu mendaftar lagi. Jemaat-jemaat bisa langsung datang ke gereja tanpa perlu mendaftar seperti biasanya. Kuota kursi per ibadah tersedia 120 kursi. Dalam pertemuan ibadah raya kami tetap menginformasikan bahwa jemaat-jemaat Tuhan tetap harus mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mengukur suhu tubuh, dan mencuci tangan sebelum masuk ke ruang ibadah. Dan kami terus menghimbau jemaat untuk terus mengikuti ibadah secara onsite di gereja karena ke depan ibadah raya tidak kami tayangkan secara live streaming namun dengan sistem recording. Oleh sebab itu mari kita kembali menyala-nyala untuk datang beribadah secara onsite di gereja GBI Citra Raya. Ada ibadah raya GBI Kairos Telaga Bestari yang dimulai pada hari Minggu tanggal 5 Juni pukul 17.00. Kami mengundang jemaat-jemaat Tuhan yang ada di daerah Telaga Bestari dan sekitarnya untuk menghadiri pertemuan ibadah raya ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa gereja lokal kita sedang membangun gedung sekolah minggu bagi anak-anak kita yang kita kasihi. Dalam kesempatan ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus mendukung program pembangunan gedung sekolah minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur untuk pembangunan gedung sekolah minggu ini, Saudara dapat memberikannya di rekening BCA di nomor 2741264643 atas nama Victor Saud P. Tambunan. Untuk informasi Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Bapak Coki Tambunan selaku Koordinator Pembangunan Gedung Sekolah Minggu GBI Citra Raya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus mendukung di dalam dana dan doa dalam pembangunan gedung ini.
Kami undang seluruh para pria GBI Citra Raya untuk menghadiri pertemuan ibadah pria yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Mari para pria kita terus bertumbuh menjalankan fungsi kita sebagai pria yang maksimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan lewatkan pertemuan ini pada hari Rabu tanggal 1 Juni pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Bapak Ibu Saudara, kami informasikan ada pertemuan Mezbah Doa Keluarga pada hari Senin pukul 19.30 melalui aplikasi Zoom. Ibadah Mezbah Doa Keluarga ini akan dilayani oleh Bapak Sihombing. Mari Bapak Ibu Saudara kita hadir dalam pertemuan Mezbah Doa Keluarga ini karena akan banyak pengajaran-pengajaran dan pemaparan-pemaparan firman Allah yang akan menguatkan keluarga-keluarga untuk tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Link pertemuan Mezbah Doa Keluarga akan kami share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Bapak Ibu Saudara, kami informasikan bahwa ada gerakan doa puasa dalam rangka menyambut Hari Pentakosta. Doa puasa ini akan dimulai pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 5 Juni. Oleh sebab itu kami mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat-jemaat Tuhan untuk mengambil bagian dalam gerakan doa puasa ini. Dan melalui gerakan doa puasa ini kita semakin intim, semakin menyala-nyala untuk terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Ada informasi dari Pos PI Ginosko Cisoka, ada pertemuan acara doa bersama pada hari Minggu tanggal 5 Juni pukul 16.00 bertempat di Pos PI Ginosko Cisoka dengan alamat Perumahan Grand Balaraja Blok C6 nomor 1718. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa hadir, kami undang untuk hadir dalam acara doa bersama ini. Dan terkhusus juga kami mengundang jemaat-jemaat Tuhan yang berada di daerah Cisoka dan sekitarnya untuk hadir dalam pertemuan ini. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom juga Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online di rumah-rumah. Shalom Pak Henry. Terima kasih sudah menjadi berkat bagi kami di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya minta waktunya sebentar sebelum kita mengakhiri ibadah. Dan saya ingin melaporkan perkembangan dari kebutuhan dana kita untuk pembayaran termin ke-6 gedung sekolah minggu ini. Ya, dana yang dibutuhkan sebesar 45 juta rupiah. Puji nama Tuhan, saldo kas sampai dengan tanggal 28 Mei, hari Sabtu kemarin, sudah terkumpul sebesar 38.235.000 rupiah. Dan puji Tuhan, kita masih ada kekurangan dana sebesar 6.765.000 rupiah. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, saya terus di sini mengajak kita semua untuk kita sama-sama bergotong royong, sama-sama menabur untuk menutupi kekurangan dana di akhir bulan ini yang harus disetorkan kepada panitia. Yuk, mari kita sama-sama terbeban, sama-sama peduli untuk menabur di menutupi kekurangan dana ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dapat mentransfer ke nomor rekening yang sudah ditampilkan atau melalui secara langsung atau juga bisa menyerahkan melalui kotak persembahan yang ada di pintu masuk gereja. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Akhir ibadah ini kita secara spesial akan mendengarkan kesaksian dari perwakilan Camp Pria Sejati. Waktu dan tempat saya persilakan untuk mengundang hambanya untuk maju ke depan. Shalom. Terima kasih Kosam. Kami diberi kesempatan kembali untuk tampil di sini. Saya mengucapkan terima kasih pada sahabat saya, Bapak Gembala Pak Yosef. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, kami mengucap syukur atas camp yang telah kami lakukan pada tanggal 7, 8, dan 14 kemarin. Puji Tuhan di sini ada beberapa pelayan dan jemaat ikut sertakan. Terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami dipercaya untuk
untuk melayani di sana. Ya, jadi pada saat ini kami juga ingin mungkin dari jemaat-jemaat yang sudah ikut camp bisa bersaksi bagaimana mereka hidupnya yang telah beriringnya waktu sudah Tuhan pulihkan gitu kan. Penuh proses seperti gitu ya. Mungkin itu dari saya serahkan kepada. Ya, salam semuanya. Kami mohon yang sudah ikut camp kemarin agar maju ke depan. Kita sama-sama bawa istrinya. Jadi Bapak Ibu, mereka ini kemarin ikut camp selama 3 hari 1 malam. Jadi kita mau dengar sebelum mereka ikut bagaimana sifat mereka setiap hari-hari lepas hari. Dan setelah mereka pulang, apa yang istri mereka rasakan. Jadi kami mau berikan kesaksian kepada salah satu keluarga untuk mewakili mereka berenam. Tadinya ada 6 pasang ini, 6. Ya, jadi agar kita melihat apa yang terjadi, perubahan-perubahan apa yang terjadi mereka rasakan setelah mereka kembali dari camp. Oh iya, ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Luar biasa, ketika Tuhan sudah pulihkan pria itu sumber berkat akan mengalir kehidupan. Dan pemimpin adalah penyedia, penopang, pendoa. Untuk mengajar bahwa sering dalam keluarga Tuhan kehilangan figur sebagai imam. Karena pemimpin adalah imam. Imam yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan seperti jawara atau punya otoritas suka-suka. Keegoisan yang ada. Tapi mari kita belajar, saya dapat dari kami ini bahwa belajar lebih dekat sama Tuhan itu yang pertama. Yang kedua, mengutamakan Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ini hari Senin malam mau saya sampaikan kepada kita bahwa inilah rahasia supaya keluarga kita di dalam surga, menghidupi kerjaan surga. Dan puji Tuhan, sangat luar biasa. Saya boleh merasakan kebaikan Tuhan setelah pulang dari camp. Hal-hal yang di luar dugaan kita anggap gak apa-apa, tetapi ternyata itu bisa membawa pengaruh yang luar biasa di dalam, sehingga potensi kita sebagai pria tidak kelihatan. Hal yang kecil. Dan saya percaya kekurangan apa, ketika kita dekat sama Tuhan, maka kekurangan itu akan kelihatan. Kita semakin dekat karena akan tersingkap semua apa kekurangan kita kepada Tuhan. Mungkin kita kurang mendengar istri, mungkin kita kurang melayani, mungkin kita kurang berdoa, atau hal-hal dosa yang kita lakukan gak kelihatan. Tapi ketika kita dekat sama Tuhan, kita melekat dan semakin rindu sama Tuhan, maka akan terungkap semua kebusukan laki-laki yang disembunyikan, siapapun gak tahu. Begitu rapi manusia menyembunyikan kekurangannya. Tetapi kita dekat sama Tuhan, kita mau duduk sama Tuhan, kita berlutut sama Tuhan, maka semua kekurangan laki-laki itu akan kelihatan. Sehingga ketika terbongkar, kita akan selesaikan dengan Tuhan dengan cara yang singkat-singkatnya, dan kita berdamai dengan Tuhan. Maka saya percaya lawatan Allah akan terjadi, pemulihan terjadi buat kehidupan kita, maka sukacita surga akan hadir dalam setiap keluarga kita. Puji Tuhan. Nah, kalau misalnya sudah dipulihkan seorang imam, kepala keluarga, apa yang dirasakan seorang istri? Mungkin boleh disampaikan sama ibu, apa yang dirasakan setelah camp nih. Jadi nggak bisa cuma muluk-muluk, yang ngerasain istrinya di rumah, benar nggak Bu? Iya Bu. Ya silakan Bu. Ya puji Tuhan, pasti Hombing pulang dari camp memang banyak perubahan, baik sama istri dan banyak sama anak-anak. Pulang dari sono, pas sorenya dia nyampe di rumah, dia bilang sama anaknya, yang anak pertama yang ada di Tanjung Priuk, "Abang, Bapak ada salah sama kamu?" "Tidak ada Pak." "Bapak maafin ya Pak, Bapak nggak pernah salah sama Bapak." Gitu. "Oh ya udah bagus, puji Tuhan," kata bapaknya.
Ditanya anak saya yang kedua, "Dek, Kakak, Bapak mungkin ada salah kata, apa salah apa? Maafin Bapak." "Enggak Pak, enggak ada salah." Anak saya yang ketiga bilang, "Iya, yang punya salah Mama, bukan Bapak. Dulu Mama sering ngejewer saya. Karena dulu itu, Bapak Ibu Saudara, saya punya tetangga, ya mungkin dia kejar-kejaran, namanya anak kecil, belum sekolah. Terus mungkin jatuh anak ini ngadu sama neneknya. Terus neneknya datang, mamanya datang. "Ros, itu anak kamu bandel." Saya jambak, saya cubit. Ternyata sampai SMA sekarang udah kelas 2 masih ingat. Jadi sama bapaknya dia nggak ada salahnya, sama mana yang ada salah. Terus bapaknya bilang, "Dek, Bapak jabar kamu itu karena sayang, biar kamu lebih baik. Jangan malu-maluin orang tua," gitu. Puji Tuhan, Pak Si Hombing emang mulai dari sono saya akuin, karena emang saya itu egois. Karena emang saya anak satu-satunya perempuan, punya adik laki-laki 4 orang. Jadi bisa dibilang aku anak manja. Jadi ya dari dulu sih Pak Si Hombing yang selalu ngalah. Tapi dari dulu tapi terlebih saat ini, pagi-pagi dia bangun jam 5, udah bikin susu, nyuci piring, buka warung. Puji Tuhan, ada perubahan. Kata anak saya, itulah Bapak bikin contoh buat anak, buat istri, biar istri mengikuti. Nah, sebagai istri saya nggak pernah mengungkapkan kalau saya itu emang salah. Tapi dalam hati saya, Tuhan, saya salah. Sebenarnya saya yang harus bikin teh buat suami dan anak. Tetapi sekarang imam saya yang bikin saya susu kayak seperti pagi, anaknya dikasih teh manis, saya dikasih energen. Puji Tuhan, pelajaran yang sangat berharga, sangat bagus. Kalau ibu bapak saudara pengen mengikut camp seperti yang udah dilakukan suami-suami yang pada berbahagia ini ya, yang udah cukuplah untuk mendidik istri dan anak. Puji Tuhan. Dan saya juga minta maaf di depan jemaat, bahkan Bapak Pendeta. Emang itulah kelemahan istri. Harusnya disayang, jangan dikasih kekerasannya. Karena saya kalau suaranya kencang, ngomong 1 kali 2 kali, bukannya saya kerjain, saya tinggalin, saya keluar. Nanti saya ke pasar, gitu. Jadi saya bilang sama Pak Si Hombing, harus sabar-sabar, sabar. Karena Tuhan yang inginkan orang yang sabar. Suami yang mengasihi istri, suami yang mengenai anak-anak, yang bisa mendidik. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa, yaitu doang yang bisa saya sampaikan. Haleluya. Berarti itu yang menjadi suatu kesepakatan di dalam rumah tangga ketika mengasihi istri. Jadi istri itu juga bukan ngelunjak, malah kita lebih tunduk lagi dan kita lebih takut lagi, lebih hormat lagi. Mungkin itu yang boleh dididik masuk bengkel ya Pak ya. Masih ada yang mau kesaksian? Satu lagi. Silakan. Salam semuanya. Shalom. Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan keluarga saya. Dikasih suami yang luar biasa juga, yang sabar. Sebelum mengikuti camp itu, suami saya ini orangnya paling mesra. Begitu selesai mengikuti camp, lebih romantis dan lebih luar biasa. Yang saya ambil di sini banyak perubahan-perubahan yang dialami. Dia sekarang sudah rajin baca-baca buku selain Alkitab, tapi baca-baca buku rohani itu yang luar biasa sejak ikut camp itu. Terus yang saya terkesan itu saat dia memberikan surat cinta yang pertama dari pacaran, baru waktu camp itu dia berikan ke saya. Surat-suratan ya Bu. Terus dikasih bunga mawar, itu spesial banget buat saya. Terus di kejutan juga diberi hadiah. Kalau memang keuangan saya yang megang, kalau dia perlu dia minta saya, apa saya yang beri. Waktu aduh bingung saya mau kasih apa ya gitu. Ya harusnya kan kejutan itu saya nggak tahu ya, tapi kejutan itu jadi saya tahu, soalnya saya yang dia minta uang, saya mau beli apa gitu. Pokoknya luar biasa perubahannya. Sekarang lebih lebih cinta dan lebih cinta gitu. Saya mengharapkan suami saya nanti tetap setia, tetap melayani,
tidak hanya berapi-api saat dia selesai mengikuti camp, tapi harus seterusnya sampai maut memisahkan kita. Amin. Juga saya menghimbau untuk pria-pria ikut pria sejati, di situ mengalami hal-hal yang luar biasa, kita dipulihkan, keluarga kita diberkati dengan apa yang tak pernah kita pikirkan. Tuhan sediakan semuanya. Saya menghimbau sekali lagi untuk pria-pria ikut pria sejati. Itu kita akan dipulihkan, tidak suami atau istri aja, tapi anak-anak kita juga dipulihkan. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati ya, puji Tuhan ya. Kalau mengalami pemulihan itu berarti ada sukacita. Jadi biarlah keluarga lepas keluarga di daerah Banten ini boleh dipulihkan dan berkat Tuhan mengalir di setiap kita dan di setiap keluarga kita dan di setiap gereja. Ya, sebelum kami turun dari mimbar, kami minta Pak Pendeta Yosef maju ke depan untuk kami serahkan lagi kembali mereka ini kepada Bapak. Jadi kadang-kadang ada prasangka-prasangka orang setelah ikut camp itu dibawa ke gereja kami, enggak. Jadi mereka di sana sudah dipulihkan Pak, sudah diajari bagaimana menuntun keluarga menjadi lebih baik, dan kiranya mereka ini pun kami kembalikan kepada Bapak untuk dibina kembali. Mungkin melalui mereka ini, pria-pria yang ada di gereja ini semakin berkembang, semakin bertumbuh. Kalau pria bertumbuh, gereja pun pulih Pak. Ya, perpuluhan semakin banyak. Ya, itu utamanya. Jadi mereka ini sudah dibina di sana selama 3 hari 1 malam. Jadi pagi hari ini secara simbolis kami serahkan kembali kepada Bapak untuk dibina kembali. Terima kasih Pak. Wow, beri tepuk tangan lagi buat teman-teman kita yang sudah dipulihkan. Saya ingat ya, statement-statement mungkin sekarang nggak ngomongin lagi ya, bahwa kalau kita semua pasangan terbuka, kita akan pulih. Dan kalau kita mau berubah, tadi firman Allah disampaikan, perubahan ini akan membuat kita punya paradigma yang baru. Roh Kudus ada di tengah kita. Tadi saya memperhatikan ya, wanita-wanita nih, ya, ibu-ibu ya, istri-istri manja-manja juga nih, kepengen diperhatikan berlebihan nih. Tapi pria-pria jangan takut, kasihi dia, kasih pasanganmu, maka para ibu-ibu pasanganmu akan lebih tunduk lagi. Gak usah siapa duluan ayam duluan telur, bareng-bareng saudara ya. Tapi kesaksian tadi yang saya lihat ya, Pak Siombing nih sama ibu nih, wow, katanya kelihatan lebih sekarang lebih saling melayani. Dan Pak Pono, wah ternyata Pak Pono ini sekarang lebih romantis saudara ya, sama ibu ya. Ini ibu jujur nih ya, Bu Yeni bilang. Saya senang para pria dilengkapi Tuhan sehingga kita semakin lagi dipakai Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Saya berterima kasih buat Pak Hendrik Tibadius ya atas pelayanannya. Ini yang saya nantikan supaya banyak statement yang saya sampaikan ini dibukakan secara teologianya. Kita bersyukur, Pak Hendrik Tibadius ini 14 tahun menjadi sahabat saya. Banyak pesan Tuhan setahap nubuat mulai digenapi dalam hidup saya. Berita yang luar biasa, beliau ini sekarang menjadi ketua bagian tim pengajaran GBI Jalan Gatot Subroto yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Beri tepuk tangan saudara. Ini bukan tugas yang kecil, besar sekali dampaknya untuk gereja ini, baik yang ada di Indonesia maupun bangsa-bangsa. Tapi saya bilang sama beliau, engkau harus bantu saya di BPD Banten. Ini memang gak sebesar GBI Gatot Subroto, tapi sudah berbicara tentang Banten, seluruh gereja-gereja, seluruh sinode, dan Indonesia. Dan saya yakin dampaknya beliau ini akan ke bangsa-bangsa. Amin. Jadi kita bersyukur ya, yang diberkati beri tepuk tangan. Wow, kita punya paradigma baru. Mari kita berdiri, kita katakan kerajaan Allah datanglah, kehendakmu jadilah. Ini kita rindukan di tengah keluarga, di tengah gereja kita, di tengah Indonesia dan bangsa-bangsa.
Katakan pujian ini dan siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, sialah Raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Kami bersyukur untuk ibadah yang luar biasa. Pakai tim Praise and Worship, semua kami terlibat memberi yang terbaik karena kami menghormati Sabat, menghormati hari kehadiran-Mu, menghormati hari kemuliaan yang Kau sudah siapkan bagi kami. Setiap minggu Tuhan kami dilawat oleh Engkau, setiap minggu kami diurapi. Kami mau membawa pengurapan, kami membawa kuasa Roh Kudus kepada kehidupan kami di keluarga, di pelayanan dimanapun Kau tempatkan kami, bahkan di pekerjaan. Kami rindu suasana kerajaan Allah turun, baik damai sejahtera, sukacita, hidup benar dan adil seperti kehendak-Mu. Hari ini kami dibukakan. Oh Tuhan, minggu depan kami akan balik kembali mengadakan perjamuan kudus. Kami diingatkan bahwa itulah yang membuat kami mengalami perubahan yang dahsyat ya Tuhan, sehingga kami dimampukan hidup benar, hidup berkenan. Bahkan semakin hari semakin disempurnakan. Ini proses. Makasih Tuhan, Kau baik. Kami orang-orang yang menantikan kedatangan-Mu. Pakai kami semua Tuhan, persiapkan kami diberkati menjadi berkat. Kelimpahan kami untuk mendukung misi. Bahkan pekerjaan Tuhan di Citaraya ini akan berdampak bagi kota, bagi Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa. Saatnya Engkau ya Tuhan memberkati kami sekalian, khususnya Bapak Hendrik Dimadius. Kau pakai lebih lagi pelayanannya. Mari arahkan hati kita. Angkat tanganmu dan siapkan hati untuk menerima berkat Allah. Saudara yang kasih dalam Kristus, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya digenapi janji Allah dalam hidupmu. Kau akan mengalami kehidupan yang cukup, bahkan berkelimpahan. Roh, jiwa, dan tubuhmu semakin hari semakin sempurna sesuai dengan rencana Allah. Sebab itu sungguh-sungguhlah engkau membaca, mendengar, merenungkan firman. Biarlah firman dari Roh Kudus akan menyertai engkau sekalian. Hari ini kembalilah ke rumah tanggamu masing-masing. Terima dan bawalah segala berkat dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, perlindungan, kekuatan, hikmat, pewahyuan. Bahkan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai pagi hari sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Katakan amin. Saya akan menyalain Bapak Ibu Saudara. Selamat pulang Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu dan selamat kembali berkumpul dengan keluarga yang kita kasihi.